They Go, got one. go, go, oh, go, yeah, go, go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wahyudi, kelas A PGSD Penjas, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fair play, strategi penerapan fair play, dan kendala dalam penerapan fair play. Fair play adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mengacu pada berlaku penghormatan, pengakuan, dan toleransi hak-hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau berlaku curang, baik di dalam pertandingan maupun luar pertandingan. Fair play juga merupakan konsep moral, suatu cetusan jiwa. Fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah, antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Lawan adalah kawan bermain. Yang dimaksud fair play adalah harga diri, yaitu karena tercermin dari 1. Kejujuran dan rasa keadilan. 2. Rasa hormat kepada lawan, baik dalam kekalahan maupun kemenangan. 3. Sikap dan perbuatan kesatria tanpa pamrih. Dan 4. Sikap tegas dan berwibawa, dan kerendahan hati dalam kemenangan, dan ketenangan atau pengendalian kerendahan hati dalam kekalahan. Jadi, fair play adalah suatu nilai moral atau etis yang dijunjung dengan baik untuk menciptakan kedamaian dalam olahraga. Yang kedua yaitu strategi penerapan fair play. Proses penerapan yang berkaitan dengan penalaran mengenai kepatutan perbuatan dalam berbagai aspek, baik tentang peranan pemain, peranan wasit, peranan penonton. Semua itu bersifat abstrak. Dalam penalaran moral disebut nilai moral. Nilai moral beraneka macam, termasuk loyalitas, kebajikan, kehormatan, respek, keramahan, integritas, keadilan, kooperasi, tugas, dan lain-lain. Beberapa bentuk keadilan yaitu disatributif, prosedural, retributif, dan kompensasi. Kejujuran dan kebajikan selalu terkait dengan kesan kepercayaan, dan terpercaya selalu terkait dengan kesan tidak berdusta, menipu atau memperdaya, dan tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan nilai inti, maka dalam proses pembinaan, para pendidikan jasmani dan pelatih olahraga sangat diharapkan untuk menanamkannya, dan bukan dianggap sebagai dampak pengiring, tetapi bagian skenario pembelajaran serta kedamaian untuk menghindari bertindak keras dan kasar di luar batas peraturan. Contoh perilaku yang didorong oleh fair play yang di luar biasa dan jarang terjadi dalam tindakan kekerasan yang masih membayangi pertandingan olahraga yaitu perkelahian antara ofisial dengan pemain, pemain dengan pemain, penonton mengeroyok wasit, dan aneka kekerasan lainnya, terutama dalam sepak bola yang kian marak terjadi. Jadi, nilai moral bersifat abstrak dalam perbuatan yang konkret, sehingga memilih nilai moral merupakan inti dari keyakinan atau kepercayaan pada diri seseorang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kendala dalam penerapan fair play adalah di dalam penerapan fair play ini pasti terjadi beberapa kendala, yaitu seperti 1. Emosi. Setiap orang memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda. Jadi emosi bisa dikatakan masalah yang serius dalam fair play, karena orang yang mudah emosi atau mudah marah akan mudah sekali menyebabkan suatu perilaku yang buruk, seperti jika mengalami ketertinggalan poin, sehingga permainan sudah tidak stabil, dan emosi sehingga terjadi perilaku buruk seperti mencederai lawan atau merugikan pihak lawan. Yang kedua yaitu ego yang tinggi. Jika seseorang memiliki ego yang tinggi, maka seseorang tersebut akan melakukan
hal yang membuatnya ingin menang sendiri, tidak memperhatikan timnya lagi, sehingga hal tersebut bisa merugikan tim. Itulah beberapa kendala pada penerapan fair play. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.